Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Normelani, NIM 20811333483. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang akan saya impor, yaitu Ceraf Moisturizing Lotion. Ceraf adalah produk yang berasal dari Amerika Serikat. Sejak tahun 2005 bersama ahli dermatologi, Ceraf mengembangkan rangkaian produk perawatan kulit. Salah satunya yaitu Ceraf Moisturizing Lotion. Ceraf Moisturizing Lotion ini merupakan pelembab tubuh untuk jenis kulit normal serta kering. Kemudian untuk identifikasi negara dan supplier, kurs dari Cina harga pembelian sekitar 2,88 dolar atau 4,33 dolar atau sekitar 43.000 sampai 65.000 dengan minimal order sebanyak 12 pieces. Kemudian dari negara Belgia, harga pembelian sekitar 2,85 dolar sampai 4,85 dolar atau sekitar 42.500 sampai 72.500 dengan minimal order sebanyak 50 pieces. Kemudian untuk biaya transportasi dari Cina, pengiriman barang per kilo memerlukan biaya sekitar 400.000. Jika minimal order dari supplier Cina adalah 12 pieces, maka berat barang sekitar 3 kilo, sehingga biaya pengiriman menjadi sekitar 1.200.000. Kemudian dari negara Belgia, pengiriman barang per kilo memerlukan biaya sekitar 490.000. Kemudian untuk larangan impor, dari negara Cina tidak ada larangan impor untuk produk ini, yang mana ketentuan dari Bea Cukai bahwa produk kosmetik harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa surat keterangan impor. Sedangkan produk Ceraf ini sudah diakui dan mendapatkan sertifikat BPOM. Kemudian mengenai familiaritas dengan negara tersebut, supplier dari negara Cina ini telah berpengalaman dalam pemasaran produk skincare dengan pasar Asia kurang lebih 1 tahun sejak tahun 2022. Untuk main marketnya sendiri, South Asia 12%, Central Amerika 12%, Eastern Asia 12%. Kemudian yang selanjutnya lokasi supplier. Dari hasil analisis yang dilakukan, saya memilih menggunakan supplier dari Cina karena jarak yang lebih dekat sehingga mempercepat waktu pengiriman. Dan biaya pengiriman juga lebih murah. Harga yang sedikit lebih terjangkau dan lebih yakin dibandingkan dengan supplier lain karena jumlah penjualannya yang lebih banyak. Supplier ini berlokasi di Qinghai, Cina dengan nama toko Chuangyi Meiji. Supplier ini merupakan supplier multi-produk yang mana mereka juga menyediakan essence liquid, the mask, facial cleanser, dan juga face cream. Jika dilihat dari tingkat perkembangan negara, Cina sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dalam hal produk perawatan kulit. Sejak tahun 2010, dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan meningkatnya daya beli konsumen Cina, pasar perawatan kulit terus berkembang. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangan terkait pemasaran. Target pasar yang akan saya gunakan yaitu B2C. B2C adalah proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen, baik individu maupun kelompok. Jadi saya akan memasarkan atau menyalurkan produk ini langsung pada konsumen atau perorangan. Selanjutnya, segmentasi pasar konsumen yang akan dilakukan yaitu segmentasi geografis. Alasan mengapa saya memilih segmentasi geografis ini didasarkan pada kondisi iklim dan lingkungan. Kondisi iklim dan lingkungan di setiap wilayah dapat berpengaruh pada kebutuhan dan masalah kulit. Indonesia memiliki keragaman iklim dan lingkungan yang signifikan di berbagai wilayahnya. Faktor ini dapat mempengaruhi kondisi kulit dan membuat konsumen membutuhkan perawatan untuk kulitnya. Salah satu permasalahan kulit orang Indonesia yaitu kulit kusam. Kondisi kulit kusam dikarenakan perubahan iklim yang dapat mengubah keseimbangan kulit secara signifikan. Oleh karena itu, produk pelembab dari Ceraf cocok digunakan karena dapat membantu memulihkan dan mempertahankan skin barrier, sehingga dapat membantu mengunci kelembapan dan mencegah iritasi kulit. Selanjutnya, perkiraan jumlah konsumen yang menjadi bagian dari target pasar. Yang pertama, TAM, jumlah konsumen yang diharapkan akan dijangkau produk. Penduduk di Indonesia per 31 Januari 2023 yakni sebanyak 273,52 juta jiwa. Kemudian yang kedua, SAM. Segmen pasar yang menjadi target produk adalah perempuan remaja dan dewasa dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun
Kemudian, sekitar 89,170 juta jiwa di antara jumlah penduduk di Indonesia merupakan perempuan remaja dan dewasa usia 17-35 tahun. Kemudian yang ketiga, SOM. Target pasar yang sanggup dilayani oleh perusahaan adalah sekitar 10% dari jumlah perempuan remaja dan dewasa usia 17-35 tahun, yaitu sebanyak kurang lebih 8.917 konsumen. Kemudian, berikut ini merupakan beberapa keunggulan dari produk Ceraf Moisturizing Lotion. Antara lain, yang pertama, dapat digunakan untuk badan dan wajah. Kemudian yang kedua, tidak mengandung pewangi, bebas minyak, serta non-komedogenik. Karena produk-produknya yang bebas pewangi, maka aman digunakan oleh pemilik kulit sensitif. Kemudian yang ketiga, konsistensinya yang ringan, cepat meresap, dan melembabkan kulit. Kemudian yang keempat, Ceraf menggunakan MVA Delivery Technology yang mengenkapsulasi ceramide. Dengan begitu, kandungan ceramide di dalam pelembabnya dapat tersalurkan dengan lebih efisien dan slow release. Kemudian yang kelima, memiliki kandungan pelembab yang relatif beragam seperti hyaluronic acid dan niacinamide. Selain produk Ceraf Moisturizing Lotion, berikut ini terdapat lini produk berbeda dari Ceraf yang akan saya tawarkan, yaitu Hydration Cleanser, Foaming Facial Cleanser, dan Sa Something Cleanser. Kemudian yang selanjutnya, potensi produk. Produk Ceraf Moisturizing Lotion memiliki potensi yang cukup baik di pasaran, dengan jumlah pengguna produk di pasaran sebanyak lebih dari 50.000 konsumen. Jumlah tersebut diperoleh dari data penjualan produk yang ada pada beberapa platform e-commerce. Berdasarkan hasil pencarian di Google Trend, produk Ceraf banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan mengalami peningkatan sebanyak 10% pada 8 Januari 2023. Mengenai merek, identifikasi dan kemasan produk Ceraf Moisturizing Lotion sudah cukup baik sehingga tidak perlu ada perubahan pada kemasan. Mengenai kebijakan terkait garansi, saya akan memberikan return ketika produk yang diterima pelanggan tidak sesuai keinginan atau rusak. Kemudian yang terakhir, strategi dalam penetapan harga produk dan rencana dalam menangani persaingan produk serupa. Strategi dalam penetapan harga produk yaitu dengan melihat harga rata-rata produk serupa di beberapa e-commerce, kemudian saya akan memberikan harga yang sedikit lebih murah daripada toko lainnya. Untuk produk ini nantinya akan dijual dengan harga Rp200.000, yang mana jika dihitung dari biaya pengiriman dan harga produk dari supplier akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.000. Jika dibandingkan dengan harga di pasaran, harganya masih kisaran Rp230.000 sampai Rp440.000. Selanjutnya, rencana saya dalam menghadapi persaingan produk serupa, yaitu dengan memperluas penjualan produk di media sosial atau dengan mengembangkan promosi semenarik mungkin, serta memberikan harga yang lebih terjangkau, namun tetap memberikan produk yang original dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.